Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mau hadir sekarang untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, sebelum itu silakan kalian absen dulu ya. Ditulis nama-sama dan namanya. Nah, sambil lalu kalian absen, kalian tahu tidak hari ini kita akan melakukan kegiatan apa? Tidak ya. Jadi sekarang kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak. Oke, di sini Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan proses pemberian bantuan yang melibatkan guru BK dan juga siswa untuk mengentaskan masalah-masalah yang dihadapi gitu. Selain itu juga untuk membantu kalian mencapai perkembangan yang secara maksimal. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu maksudnya apapun yang dibahas di dalam kelompok ini cukup jadi pembahasan di sini, tidak boleh sampai udah keluar gitu. Nah, yang kedua ada asas kesukaraan. Artinya dalam mengikuti kegiatan ini kalian itu tanpa ada rasa paksaan. Dan juga ada asas keterbukaan. Artinya nanti kalian di dalam kegiatan harus bisa terbuka satu sama lain, tidak usah malu gitu ya. Ya, Sampai di sini bisa dipahami? bisa. Oke, saya bacakan dulu absennya ya. Ya. Setelah ini kita main ice breaking dulu sebentar. Ya. Oke. Sekarang ice breakingnya itu namanya clap, boom, door. Kalau clap kalian
kepercayaan diri yang rendah terhadap kemampuan dan potensi dalam dirinya. Artinya dia itu tidak percaya terhadap kemampuan dirinya. Selalu ragu, aduh aku bisa nggak ya kayak gini, aku bisa nggak ya kayak gini gitu, selalu ragu. Itu yang menyebabkan rendahnya tanggung jawab belajar. Dan yang ketiga, layanan BK belum terlaksana secara optimal. Di sini guru BK-nya ada. Sering melakukan layanan. Tidak, nah ya itu merupakan salah satu sebab rendahnya tanggung jawab belajar dalam diri siswa karena tidak teratasi secara optimal. Kemudian yang keempat, ciri siswa yang memiliki tanggung jawab belajar. Apa saja cirinya? Ada 4 ciri di sini. Yang pertama, mengerjakan tugas yang diberikan guru, kemudian belajar tanpa lelah dan putus asa. Silakan dicatat ya hal penting. Yang ketiga, berpikiran positif di segala situasi. Dan yang keempat, berani mengakui kesalahan dirinya. Kira-kira dari 4 ciri ini kalian sudah punya nggak dalam diri kalian? Sudah tidak kira-kira? Sudah ya. Dan yang terakhir ini aspek tanggung jawab belajar. Yang pertama, mandiri. Artinya kalian itu dalam menyelesaikan segala sesuatu harus bisa mandiri dengan kemampuan kalian sendiri, tidak boleh bergantung terhadap orang lain. Yang kedua, tekun. Tekun ini bisa dikatakan rajin sekolah, rajin belajar, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, memiliki sikap positif. Yang keempat, membuat tujuan dan perencanaan. Jadi dalam menuntut ilmu di sekolah itu kalian harus punya tujuan. Tujuannya apa? Misalkan tujuannya itu untuk memperoleh pengetahuan baru, dan juga harus ada perencanaannya. Kira-kira untuk bisa memperoleh pengetahuan baru itu kalian harus apa? Misalkan dalam minggu ini saya harus hafal surat Al-Qur'an. Itu yang harus dicapai dalam minggu itu. Terus nanti minggu selanjutnya saya harus hafal surat ini. Itu bisa tercapai keinginan kalian. Kemudian yang kelima, memiliki sikap proaktif. Artinya kalian selalu aktif mengikuti segala kegiatan yang ada di sekolah. Tidak bolos gitu. Kalau ada semacam les atau ekstrakurikuler itu kalian juga rajin ikut. Dan yang keenam, memiliki kontrol diri. Artinya kalian itu harus bisa mengendalikan diri kalian, yaitu emosi. Bahkan emosi itu kan ada emosi positif, ada emosi negatif. Kalau kalian sedang mengalami emosi negatif, yaitu sedih, entah itu marah, itu kalian harus bisa mengontrol diri kalian, gitu ya. Nah itu tadi materi tentang tanggung jawab belajar. Sekarang di sini kakak punya video yang isinya itu cerita tentang tanggung jawab belajar. Silahkan nanti kalian simak ya. Jadi setelah tadi kalian nonton video, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Memang itu sama tentang tanggung jawab belajar. Nih,
bagikan dulu. Itu caranya dicentang saja yang sesuai dengan jawaban kalian. Itu dikerjakan nanti aja gak apa-apa. Jadi kesimpulannya, kalian itu harus memiliki sikap tanggung jawab belajar. Seperti apa? Mengerjakan tugas dari guru, taat dengan aturan sekolah, dan disiplin, gitu ya. Sebelumnya